Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin ya. Jadi yang nungguin untuk Cardano dan XRP besok itu akan saya publish ke teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf buat yang masih nungguin gitu ya. Oke guys, jadi sebelum dimulai video ini tadi siang ada saya upload juga mengenai si Moon XBT. Dia ada event juga buat kalian yang mau join ya, silahkan join ya. Dia merupakan salah satu social trading exchange gitu ya. Oke, jadi itu sedikit intermezzo aja, bisa coba cek di video sebelumnya gitu ya, yang terakhir saya upload buat yang berminat. Oke, jadi lanjut aja. Di sini ada kabar baik juga ya untuk Binance. Jadi di sini juga udah di retweet sama si CZ, udah di pin juga ya. Jadi memang ini announcement terbarunya itu Binance itu udah bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo guys. Gila ya, mantep banget. Jadi dia bekerja sama itu di pasar NFT-nya ini sendiri. Jadi ini sebuah langkah yang benar-benar top tier banget gitu kan. Di bear market malah dia kerjasama sama CR7 sama Cristiano Ronaldo guys gitu kan. Jadi ini benar-benar membuktikan kalau Binance itu ya nggak main-main gitu. Di tengah bear market aja dia berani loh kerjasama sama Cristiano Ronaldo gitu ya. Jadi ya saya pribadi ngelihat berita ini ya udah benar-benar nggak salah langkah lah untuk memutuskan invest di salah satu koin yaitu di BNB gitu. Oke ya guys ya. Jadi nanti ini akan saya bahas juga sedikit mungkin quick update aja di akhir video setelah saya bahas untuk Bitcoinnya terlebih dahulu, oke? Jadi ini sebuah angin segar lah ya. Jadi menurut kalian bagaimana pandangan kalian tentang kerjasama ini? Ya menurut saya ini benar-benar mantap banget gitu ya. Jadi bisa tulis juga di kolom komentar pendapat kalian seperti apa mengenai kerjasama dengan Cristiano ini ya. Next ini untuk si USDT Dominance. Ya, jadi memang dia udah drop ya, kemudian dia sempat testing ya di box warna hijau ini, kemudian dia rebound dulu ya. Rebound dulu, kemudian dia melanjutkan penurunannya kembali. So, makanya kita lihat untuk si Bitcoin itu sedikit rebound gitu ya. Jadi ya lumayan baik juga lah untuk si Bitcoinnya. Nah, kemarin ada yang nanyain kalau misalkan si USDT Dominance ini drop, kok kadang-kadang si Bitcoin itu malah nggak istilahnya berlaku sebaliknya gitu. Jadi ingat teman-teman, ini hanyalah salah satu alat bantu kita melihat gitu, bukan benar-benar keterbalikan 100% persis gitu. Enggak, ya namanya juga market gitu kan teman-teman. Jadi let's say kalau misalkan USD Dominance ini drop, let's say kurang lebih seperti ini, malah kita lihat Bitcoin itu sideways, yaitu adalah hal yang wajar. Balik lagi, kenapa wajar saya bilang ini adalah market, nggak ada yang 100% itu keterbalikan ya. Jadi seperti yang saya infokan ke teman-teman sekalian, USDT Dominance ini menjadi salah satu alat bantu untuk kita menganalisa market. Bukan berarti mentah-mentah USDT Dominance drop, wah Bitcoin itu pasti. Ya dalam tanda kutip pasti itu nggak ada yang pasti di market gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu alat bantu kita saja. Bukan berarti ini 100% keterbalikannya. Balik lagi, namanya juga market gitu kan teman-teman. Bisa aja memang USDT-nya melemah ya, tapi orang-orang itu belum mengalokasikan dananya itu ke Bitcoin, ke pasar kripto. Ya, jadi masih ada kemungkinan seperti itu. Makanya biasanya kalau misalkan USD Dominance itu drop, kadang-kadang Bitcoin itu malah sideways aja, yaitu ya ada faktor lain yang membuat kejadian seperti itu gitu ya. Jadi itu possible aja. Oke. Nah, sekarang ini dia posisinya ya udah breakdown juga dari box warna hijau yang sebelumnya saya sudah tandain juga di sini, box warna hijau, dan sekarang ini dia lagi testing di garis kuning ini. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih jelas lagi di time frame daily-nya ya, ini sebelumnya itu adalah trendline resistant. Ya ini 1 2 3 berhasil ya, berfungsi dengan baik sekali, dia kena reject. Dan sekarang ini kan kita udah istilahnya mampu breakout, dan sekarang ini posisinya lagi di testing nih. Nah ini posisinya lagi di testing di garis warna kuning ini. Jadi kalau misalkan secara daily time frame dia ini close di bawahnya, ya memang potensinya ngejar ke box warna kuning bawahnya ini. Ini adanya EMA 34 atau garis warna biru secara time frame daily. Plus kalau kita lihat time frame 4 jamnya, ya ini beberapa kali ya menjadi highest areanya di sekitar tanggal 12 Mei 2022. Itu di sekitar 6,87 sampai sekitaran 7,05%. Jadi ini adalah next pemberhentiannya untuk si USDT Dominance gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say dia masih melanjutkan penurunannya lagi gitu ya, berarti kita bisa melihat kemungkinan Bitcoin itu masih terrebound
sedikit ke beberapa target resisten terdekat gitu ya. Jadi memang ini adanya probabilitas atau kemungkinan untuk si Bitcoin masih dikasih napas lagi gitu. Kalau misalkan kita lihat secara USDT dominance, tapi bukanlah sebuah kemutlakan 100% pasti dan lain sebagainya ya. Balik lagi, market itu nggak ada yang 100%. Jadi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan saja. Oke, kalau misalkan area box kuning atau oranye ini aja jebol lagi, next target ke box warna merah ini di sekitar 6,49 sampai 6,58%. Karena di situ sebelumnya terjadi pemantulan yang cukup signifikan sehingga dia rally ke atas gitu ya. Jadi area sini bisa diperhatikan untuk menjadi next target support ya. Jadi ini ada support 1 dan ini support kedua. Oke. Next ini untuk si Bitcoin dominance, dia lagi testing kembali di lowest areanya di sekitar tanggal 19 Juni gitu ya. Jadi kalau misalkan area ini di breakdown ya, next target di kisaran box warna merah ini. Ini di sekitaran 42,88 sampai 43,14%. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan penurunannya, kemudian Bitcoinnya maybe cuman tersideways aja, ya untuk altcoinnya itu lebih bagus lagi gitu ya. Buat kalian mungkin yang kemarin sudah akumulasi ya bisa melakukan aksi cicil jual. Bukannya malah FOMO gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk si Bitcoin dominance dulu untuk jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan dari sini dia mengalami reaksi atau pemantulan kembali dari sekitaran 4,55 ya sampai ya kisaran 43,6% ini ya. Sorry ini ya 43,55 sampai 43,6% ini. Dia mengalami pemantulan, ya at least dia bakal testing kembali ke kisaran 44,22% ya. Sekitaran area situ sampai 44,34%, karena sebelumnya ini terakhir kali mampu menahan penguatannya si Bitcoin dominance nih. Kita bisa lihat nih ya secara time frame hourly dia ketahan di sini ya. Jadi untuk area bawahnya atau supportnya di area sini. Jadi secara overall dia hanyalah masih tersideways aja untuk jangka pendeknya. Oke guys, jadi kita beralih ke secara daily time frame ya. Jadi secara daily time frame dia udah bounce ya dari 17.600-an ini, dan area box next target itu di box warna hijau gitu ya. Udah saya sampaikan juga di beberapa video terakhir mengenai Bitcoin. Sebelumnya ini menjadi support, and then ini udah mampu istilahnya di break gitu ya. Jadi posisinya sekarang ini kalau misalkan ya dia udah mengalami penguatan seperti ini, jadi ini itu hitungannya retest gitu guys ya. Hitungannya retest. Jadi kalau misalkan dia mampu bertahan seperti ini adanya kecenderungan untuk dia bisa lanjut lagi, melanjutkan penguatannya gitu ya. Jadi at least ke strong resistance atau di box warna biru ini di sekitaran 22.500 sampai 23.300 dolar, sekitar area itu ya. Jadi ini adalah area yang masih sangat possible untuk digapai kalau misalkan dia mampu mempertahankan seperti ini dan next candle-nya warna hijau gitu. Dan dari segi RSI dari daily time frame pun dia ini perlu yang namanya refresh ya, ataupun setidaknya testing kembali ke level 50 secara RSI daily time frame. Jadi memang masih ada kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali gitu. Jadi ya kalau misalkan dia penguatan kembali ya, buat kalian yang sudah akumulasi atau jangka pendek gitu lah, bisa dimanfaatkan untuk take profit dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan altcoinnya nyusul juga ya bisa dimanfaatkan juga untuk cicil jual gitu. Balik lagi bukan malah FOMO. Nah kemudian ini untuk Bitcoin secara time frame 4 jam ya. Jadi memang beberapa kali dia masih tertahan di box warna kuning ini ya. Akhirnya dia mengalami penguatan kembali, muncul red candle gitu ya. Setelah dia beberapa kali ya hitungannya sih cuma sideways aja sih, sideways. Untuk bagian bawahnya itu di box atau support bawah ini di kisaran 20.000, dan untuk bagian atasnya ini masih di sekitaran box warna hijau ini. Ini di sekitaran area 21.500 sampai 21.900 dolar lah, sekitar range area situ. Jadi dia masih sideways di situ aja. Kalau misalkan pun dia mampu break ya, salah satu kita let's say bilang lah dia mampu break ya dari kisaran box warna hijau ini, next target di box warna merah pastinya itu di sekitaran 22.800 sampai 23.300 dolar. Tapi kalau misalkan area ini di breakdown ya, next target di box warna merah nih, ini di sekitaran 18.900 sampai 19.200-an dolar. Ya jadi tinggal kita lihat aja untuk Bitcoin ini ya, apakah dia masih mampu untuk testing kembali ya. Setelah terakhir kali kan kita bisa lihat di sini kena reject ya, kemudian dia koreksi, ini mencoba untuk going up lagi gitu. Kita lihat percobaan nextnya lagi. Kalau misalkan dia mampu break, wah itu menjadi sinyal cukup positif untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia sekarang lagi masa koreksinya dan breakdown, nah ini
pertanda masih kurang baik lah untuk si Bitcoin ya, jangka pendek secara time frame hourly-nya gitu. Jadi palingan kalau misalkan kita turun time frame lagi ke time frame yang lebih kecil ya, untuk time frame 1 jam ini mungkin akan saya ini dulu. Nah ya, jadi untuk time frame 1 jam sendiri dia lagi testing di garis warna biru ini atau EMA 34 ya. Jadi kalau misalkan dia mampu nih pertahankan di atas EMA 34, ini bagus banget untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali, atau at least ya testing kembali di highest area terakhirnya dia di sini. Nah, ini di sekitaran 21.100-an sampai 21.370 dolar lah, sekitar area situ. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah area EMA 34 ini. Ya, kalau dia mampu ya dia bisa melanjutkan penguatan kembali untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia istilahnya endelosor atau jeblos ya, dia bakalan berpotensi untuk ngetes ke box warna kuning bawah ini. Jadi area-area ini yang perlu sekali diperhatikan untuk jangka pendeknya, khususnya ini time frame 1 jam, karena kita turun lagi time frame biar lihat lebih clear lagi atau lebih jelas lagi gitu ya. Dan kalau misalkan saya tambahin sedikit menggunakan trendline aja, di sini terbentuk yang namanya trendline support juga ya. Di sini dia udah beberapa kali kena touch, ini kena 1 ya, ini hampir, ini kedua kali gitu ya. Jadi bisa dipergunakan trendline support ini juga ya untuk si Bitcoin jangka pendeknya gitu. Jadi tambahan support aja lah ya. Jadi ini ada EMA 34 plus juga trendline support. Jadi memang di sekitar 20 di sekitar area 20.600-an, 20.700-an itu adanya confluence of support yang semoga untuk secara jangka pendeknya itu mampu ditahan gitu ya untuk penurunan Bitcoin untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Oke, jadi itu aja untuk si Bitcoinnya. Next ini sedikit update untuk si BNB, karena memang karena adanya kerjasama yang bombastis gitulah ya. Ini saya quick update aja untuk si BNB-nya. Sekarang ini dia lah posisinya lagi testing di area ini di sekitar 232 sampai 237 dolar. Karena kita bisa lihat terakhir kali dia ngetes di area sini, ini kena rejection cukup kuat. Ya, itu posisinya di bawah EMA 34 atau garis warna biru secara time frame 4 jam ya. Dan sekarang ini posisinya berbeda, dia sudah di atas ya, di atas EMA 34 atau garis warna biru ini. Posisinya lagi ngetes ke resisten ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia mampu breakout ya, next target ke kisaran berapa bro? Biasa kan pertanyaannya seperti itu. Next target kita bisa lihat secara time frame 4 jam ini yang sebelumnya menjadi support and then di flip menjadi resisten ya. Di sekitaran ini akan boxnya akan saya ganti warna hijau aja. Ini di kisaran 251 sampai 255 dolar. Dan next lagi di sekitaran area sini nih. Nah, terakhir kali dia kena pukul mundur gitu ya di kisaran ini, dan sempat juga menjadi pijakan support juga. Ini di kisaran 264 sampai 268 dolar. Jadi ini adalah bisa diperhatikan untuk resist 1 dan ini untuk menjadi resisten kedua ya. Kalau misalkan BNB mampu breakout dari box warna merah ini ya, dia mampu breakout, let's say dia retest normal ya, kuat mempertahankan bullish momentumnya untuk dia bisa mengejar lagi next beberapa target resisten untuk secara time frame 4 jam. Jadi ini secara kita bilang jangka pendek aja dulu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ini malah dia terbreakdown ya, yang perlu sekali diperhatikan di area sini. Kalau menurut saya gitu, di area sini ya. Sebelumnya ini menjadi area resisten, kita bisa lihat di sini resisten, and then di flip pasti menjadi support gitu. Plus juga ini akan disusul dengan EMA 34 atau garis warna birunya ini, dia akan menyusul ya. Jadi let's say kalau misalkan dia endelosor dari box warna merah ya, jadi ini adanya confluence of resistance di box warna hijau bawah ini di kisaran 225 sampai 228 dolar yang perlu sekali diperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say dia ini penguatan nggak kuat nih ya, dia malah retest dulu ke kisaran area sini ya, ini adalah key level yang perlu sekali diperhatikan. Kalau misalkan dia nggak breakout dulu, malah dari area sini dia koreksi terlebih dahulu, ini bisa menjadi area yang perlu sekali diperhatikan sama teman-teman sekalian gitu ya. Untuk si BNB khususnya jangka pendeknya perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Oke, jadi itu aja teman-teman, sedikit update untuk si BNB untuk beberapa next target terdekatnya dan support-support terdekatnya yang bisa mungkin sekali kalian manfaatin untuk trading jangka pendek gitu ya. Balik lagi ke keputusan teman-teman sekalian mau make decision transaksi atas BNB ataupun Bitcoin seperti apa. Dan sampai jumpa untuk ke next video, salam profit.